Halo sahabat Aksu, hari ini aku akan membagikan informasi tentang hepatitis jenis akut. Hepatitis jenis akut ini masih ramai dibicarakan di media sosial maupun di TV nasional. Tapi sebelum itu mari kita bahas dulu apa sih hepatitis jenis akut itu. Setelah masyarakat masih belum sepenuhnya pulih dari COVID dan berbagai jenisnya, sekarang muncul lagi penyakit baru yaitu hepatitis akut. Di Indonesia sendiri sudah ada 3 pasien yang terkena hepatitis akut dan mereka harus merenggang nyawa. Hingga saat ini ada 170 kasus yang berada di 12 negara besar di seluruh dunia. Sayangnya 17 diantaranya bahkan harus membutuhkan transplantasi hati. Yang membedakan hepatitis jenis akut ini, rata-rata pasiennya berusia kurang dari 17 tahun. Sebelum kita membahas bagaimana cara untuk mencegah hepatitis akut, mari kita kenali dulu apa itu hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang menyerang hati atau liver, umumnya disebabkan oleh virus, mengonsumsi alkohol berlebihan, adanya perlemakan pada hati, dan efek samping dari obat-obatan. Pasien hepatitis mulai didiagnosis ketika melakukan beberapa jenis tes seperti adanya virus hepatitis pada tingkat SGOT dan SGPT, yaitu adalah enzim yang ada pada hati, jantung, ginjal, dan juga otak. Hepatitis juga dibagi dengan berbagai jenis, mulai dari hepatitis A, B, C, D, E, dan juga hepatitis akut. Penyakit ini umumnya dapat bertahan dari 6 hari, 6 bulan, dan bahkan lebih dari itu. Jika penyakit ini bertahan lebih dari 6 bulan, terkadang pada gejala awal pasien sama sekali atau bahkan tidak merasakan gejala dari hepatitis. Nah, sekarang kita masuk ke poinnya. Apa sih gejala hepatitis? Dengan Anda mengetahui gejala-gejala berikut ini, Anda akan mengetahui bagaimana cara menangani hepatitis ketika Anda sudah melihat gejalanya. Yang pertama, hepatitis A adalah jenis hepatitis yang tertular melalui kontaminasi pada air, makanan, atau kontak langsung dengan pasien seperti terkena air liur, berbagi peralatan pribadi, keringat, ataupun kontak fisik langsung dengan pasien hepatitis A. Hepatitis A adalah penyakit yang akut namun dapat disembuhkan sepenuhnya. Beberapa gejala yang ditimbulkan oleh hepatitis A, Anda mudah merasa lelah, diare, mual atau muntah, nyeri pada bagian perut atas, nyeri sendi, demam, urin berwarna gelap, kehilangan selera atau nafsu makan, penguningan pada kulit, dan juga bagian putih pada mata. Proses penyembuhan hepatitis A biasanya membutuhkan 6-8 hari atau beberapa kasus bisa sampai 10 hari. Pada kasus yang langka, hepatitis jenis A dapat menyebabkan kerusakan hati. Yang kedua, ada hepatitis B, penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B, disebut juga dengan HBV. Hepatitis B bersifat akut, dapat terjangkit jika ada kontak dengan darah seperti transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, kontak seksual tanpa pengaman, serta menular pada ibu yang terkena hepatitis B kepada janinnya. Gejala hepatitis B hampir sama dengan hepatitis A, yang membedakan adalah sakit perut khususnya di bagian atas, nyeri tulang dan juga otot, kotoran berwarna keputihan. Jika tidak ditangani dengan cepat, kondisi ini dapat berisiko terjadinya kanker dan juga kerusakan hati atau sirosis. Yang ketiga, hepatitis C, disebabkan oleh virus hepatitis C, yaitu HCV. Sama dengan hepatitis B, hepatitis C dapat terkontaminasi dengan kontak langsung kepada penderita melalui darah, seperti transplantasi organ, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, atau berbagi barang pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, maupun sendok. Hepatitis C tidak memiliki gejala yang khusus, lebih tepatnya hampir sama dengan hepatitis A dan B. Sama dengan hepatitis B, hepatitis C dapat menjadi kronis dan sangat berbahaya bagi tubuh jika tidak ditangani dengan cepat. Kondisi ini dapat memicu penyakit seperti kanker dan juga sirosis atau kerusakan hati. Hepatitis D adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis delta, yaitu HDV. Ini terjadi karena infeksi silang terhadap pasien dengan hepatitis B dan juga orang lain yang memiliki hepatitis B. Penularan lain dari hepatitis D adalah kontak langsung dengan penderita seperti penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transfusi darah, atau melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Penyakit ini sangat berisiko pada pasien HIV dan juga ibu yang memiliki penyakit hepatitis D menularkan kepada janinnya. Gejalanya cukup mirip dengan hepatitis A, B, C, seperti kulit dan bagian putih pada mata menjadi kuning, muntah, nyeri pada bagian perut,
mudah merasa capek atau lelah, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, urin berwarna gelap. Selain itu, terjadi sirosis atau kerusakan hati jauh lebih tinggi jika Anda memiliki penyakit hepatitis B dan D di saat yang bersamaan. Yang kelima, hepatitis E. Hampir mirip dengan hepatitis A, hepatitis E dapat ditularkan melalui kontak pada air atau makanan. Anda juga bisa terjangkit jika Anda memiliki kontak langsung kepada penderita hepatitis E. Gejala hepatitis E biasanya muncul 2-6 minggu, cukup mirip dengan hepatitis lainnya, seperti demam, mudah lelah, menurunnya nafsu makan, sakit perut, kulit gatal-gatal, urin berwarna gelap, kulit dan bagian putih pada mata menjadi kuning. Yang keenam, hepatitis akut. Hepatitis ini masih belum diketahui apa penyebabnya, setidaknya hingga saat kami membuat video ini. Hepatitis jenis akut hingga saat ini belum diketahui apa penyebab pastinya. Namun, ditemukan penderita hepatitis akut memiliki gejala yang sama dengan hepatitis. Yang membedakan adalah tidak adanya virus hepatitis A, B, C, D, dan E ketika dilakukan tes. Namun, ada peningkatan pada tingkat SGOT dan juga SGPT. Lalu, adanya juga keterlibatan adenovirus ketika dilakukan tes. Adenovirus biasanya menular melalui saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Cara menularnya diduga dengan air yang sudah tercemar dan juga kontak langsung dengan pasien. Sejauh ini, hepatitis akut hanya menginfeksi anak kecil dengan usia 0 hingga 17 tahun. Berikut adalah gejala hepatitis akut: mual dan muntah, demam, diare berat, demam ringan, urin berwarna gelap dan kotoran berwarna keputihan, kejang, kulit dan bagian putih pada mata menjadi kuning, kesadaran menurun, gangguan pembekuan darah. Karena penyakit hepatitis yang akut masih diteliti dan dipelajari hingga saat ini, lebih baik kita melakukan pencegahan dimulai dari kebiasaan dan juga pola makan yang harus kita jaga. Di sini, aku menghimbau kalian untuk terus berhati-hati dan mengikuti protokol kesehatan. Untuk hepatitis B, C, dan D, gunakan pengaman ketika Anda melakukan kontak seksual dengan orang lain. Tidak melakukan kontak dengan darah pasien yang tertular oleh hepatitis. Pastikan Anda mendapatkan vaksin hepatitis. Jangan berbagi barang pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, sendok, maupun gunting kuku. Kurangi konsumsi alkohol berlebih, karena ini dapat memicu munculnya hepatitis C. Kenali riwayat penyakit keluarga Anda. Jika ada keluarga Anda yang memiliki hepatitis, Anda mungkin rentan untuk memilikinya. Untuk hepatitis A, E, dan akut, mencuci tangan sebelum atau setelah memegang sesuatu. Pastikan bahan makanan sudah bersih dan dicuci sebelum dimasak. Kurangi mengonsumsi makanan atau minuman yang belum terjamin kebersihannya. Jangan lupa memakai masker ketika berpergian. Selalu gunakan hand sanitizer. Jaga jarak dengan orang lain. Pastikan keluarga Anda dan anak Anda mengonsumsi makanan berwarna seperti buah-buahan, sayur-sayuran hijau, dan juga ikan yang mengandung lemak baik seperti salmon, tuna, makarel, dan lain-lain. Ajak keluarga Anda untuk melakukan aktivitas olahraga setiap hari selama 15 hingga 30 menit sehari. Saran terakhir dari kami, tanaman herbal dan juga minyak esensial yang bisa kalian coba. Tanaman herbal dan minyak esensial memiliki peran penting untuk melawan penyakit. Ini dikarenakan mereka mengandung kandungan penting seperti antioksidan, antiinflamasi atau anti peradangan, antivirus, antibakteri. Kandungan ini sangat penting untuk mencegah atau melawan infeksi yang terjadi kepada tubuh kita. Minyak esensial thyme memiliki sifat anti-infeksi, anti peradangan, dan antivirus yang dipercaya dapat merangsang kekebalan tubuh terhadap penyakit. Minyak esensial tea tree dikenal sebagai minyak yang dapat melawan infeksi, virus, maupun bakteri. Minyak ini sangat bagus untuk digunakan dalam mencegah penyakit seperti influenza, campak, gondongan, cacar, dan juga hepatitis. Cara penggunaannya: siapkan 1 sendok makan minyak sayur seperti minyak kelapa atau minyak zaitun dan campurkan dengan 2 atau 3 tetes minyak esensial. Aduk hingga tercampur rata, balurkan pada bagian yang terasa sakit. Gunakan 2-3 kali sehari. Daun sambiloto. Daun sambiloto mengandung antivirus yang sangat kuat, sehingga mampu mencegah infeksi. Salah satu infeksi yang mampu disembuhkan oleh daun sambiloto adalah hepatitis. Daun sambiloto memiliki rasa yang pahit,
Ini dikarenakan kandungan andrograpolet. Zat ini dapat berperan sebagai peningkatan sistem imunitas pada tubuh kita. Anda bisa membuat teh dengan daun ini, kunyit. Kunyit mengandung zat bernama kurkumin, di mana aktivitas kurkumin adalah sebagai antioksidan dan juga anti peradangan yang sangat kuat. Kedua zat ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Selain itu, kurkumin juga bersifat sebagai hepatoprotektor yang dapat melindungi hati. Ini disebabkan oleh kandungan antioksidan yang dapat memerangi radikal bebas. Nah, dari penjelasan tadi, kalian udah tahu kan bagaimana bahayanya hepatitis dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Apalagi hepatitis jenis akut, pengobatannya masih dikembangkan. Jadi lebih baik Anda untuk berhati-hati dan menjaga orang yang Anda cintai. Ketika Anda merasakan gejala yang lebih lanjut, saya menyarankan Anda untuk langsung berkonsultasi dan memeriksakan diri kepada dokter. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian punya ide dan saran, kalian bisa komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman kalian untuk melindungi diri kalian dari penyakit hepatitis akut. Oke? Jangan lupa buat like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. See you! Bentar ya,